Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada perkuliahan online untuk mata kuliah Microcontroller semester 4. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sensor ultrasonik. Apa saja yang harus Anda ketahui tentang sensor ultrasonik? Mari kita ikuti. Kita masuk dulu ke teori sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ya terdiri dari kata-kata ultrasonik dan sensor. Jadi kita definisikan dulu apa itu sebenarnya ultrasonik. Nah, ultrasonik adalah sinyal suara yang tidak terdengar oleh manusia. Jadi sinyal itu tidak bisa kita dengar karena frekuensinya sangat tinggi. Yaitu frekuensi ultrasonik ini lebih besar dari 40 kHz atau 40.000 Hz. Sedangkan manusia hanya bisa mendengar frekuensi sampai 20.000 Hz saja. Oke, selanjutnya sifat dari suara ultrasonik ini atau ultrasonik ini dapat dipantulkan oleh benda padat maupun cair yang menghalangi perambatannya. Jadi kalau ada benda padat yang menghalanginya, maka akan dipantulkan, sinyal itu akan terpantul. Oke. Kemudian apa itu sensor ultrasonik? Nah, sensor ultrasonik adalah satu sensor yang dapat mendeteksi gelombang suara ultrasonik yang terdiri dari pemancar TX dan penerima atau RX. TX itu transmitter dan penerima adalah RX receiver. Oke, selanjutnya prinsip dari kerjanya atau prinsip kerjanya mirip dengan kelelawar yang dapat mendeteksi benda di depannya dengan mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, jadi hampir sama dengan kelelawar ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi sensor ultrasonik itu akan mengeluarkan suara dengan kecepatan suara di udara adalah 340 meter per detik. Rumus kecepatannya adalah P sama dengan S per T, sehingga sensor akan mengukur waktu perambatan gelombang ultrasonik yang dipantulkan benda yang menghalanginya, sehingga dapat diketahui atau diukur bahwasanya karena waktu yang terukur adalah waktu sinyal setelah dipancarkan dan dipantulkan kembali, maka S sama dengan setengah P kali T. Nah, kita lihat simulasinya seperti ini, sinyal datang dan langsung dipantulkan kembali. Nah, jarak diukur dengan satuan ya bisa meter atau sentimeter dengan rumus S sama dengan setengah P kali T. Oke, contoh soal. Jika diketahui waktu sinyal pantul yang diterima sensor ultrasonik adalah 1 milisekund, berapakah jarak benda terhadap sensor? Maka jawabannya adalah kita ketahui dulu bahwasannya P sama dengan 340 meter per second, kemudian T sama dengan 1 milisekund sama dengan 0,001 second atau detik ya. Kemudian sehingga S sama dengan setengah dikali 340 dikali 0,001 sama dengan setengah dikali 0,34, dan hasilnya adalah 0,17 meter. Dijadikan ke sentimeter menjadi 17 cm. Oke. Nah, soal ini bisa banyak versi, bisa saja yang diketahui adalah jaraknya, kita disuruh menghitung waktunya dan seterusnya. Oke, kemudian kita melakukan praktikum. Nah, langkah-langkah praktikum ya, sediakan alat dan bahan ya. Alat bahannya kalian harus punya Arduino Uno dilengkapi dengan kabel USB, kemudian harus punya sensor ultrasonik. Ya, boleh pakai SRF05 atau sensor yang lain yang ultrasonik ya. Kemudian kabel jumper male to female 4 buah, dan kemudian penggaris untuk mengukur jaraknya, kemudian objek benda penghalang bisa kardus, buku dan lain-lain. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah buatlah rangkaian seperti berikut. Nah, ini rangkaiannya. Bisa dilihat bahwasanya Arduino terhubung ke sensor membutuhkan 4 buah kabel jumper saja. Nah, di situ diketahui bahwasanya PCC dari
sensor ultrasonik dihubungkan ke 5 pol ke Arduino, GND dari sensor dihubungkan ke GND Arduino, trigger dari sensor dihubungkan ke pin 9 Arduino, dan echo dari sensor dihubungkan ke pin 10 di Arduino. Nah, nanti kita langsung buat demonstrasinya ya, video demonstrasi setelah ini. Oke. Nah, langkah-langkah percobaannya kita buat rangkaian seperti pada gambar tadi, kemudian kita buat program untuk mengukur jarak. Nah, program sudah ada di modul yang ada di Drive, Google Drive melalui Spadi. Nah, kalian bisa upload programnya ke Arduino, kemudian klik tool dan klik serial monitor untuk melihat outputnya. Nah, kemudian dekatkan dan jauhkan benda objek dari sensor untuk melihat perubahan pada output hasil percobaan. Nah, cukup sederhana. Nah, ini kita belum melakukan uji coba menggunakan komponen yang lain ya. Nah, implementasi dari atau penerapan dari sensor ultrasonik ini yaitu robot pendeteksi rintangan yang bisa mendeteksi rintangan ya. Kalau ada robot yang bisa menghindari rintangan, kalau ada dinding dia mundur ya, mencari jalan yang lain, itu menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian mengukur jarak ya, seperti percobaan tadi. Kemudian alarm mundur mobil, nah ini juga menggunakan sensor ultrasonik. Pada saat mundur, apabila sudah mendekati rintangan, dia alarmnya berbunyi. Kemudian untuk mengukur ketinggian air, nah di sini bisa memantul di air, maka bisa mengukur ketinggian air dan sehingga juga bisa mendeteksi banjir. Nah, kemudian untuk mengukur tinggi badan secara elektronik otomatis ya. Jadi kalau kita mengukur tinggi badan tidak perlu meteran, langsung masuk ke dalam suatu ruangan langsung terdeteksi berapa tingginya. Oke, mungkin itu saja teorinya, maka langsung kita lihat video demonstrasi praktikumnya. Terima kasih. Oke, inilah peralatan yang kita butuhkan untuk praktek ya. Ini Arduino Uno-nya. Yang kita gunakan adalah nanti pin dari PCC 5 pol ya, 5 pol ground, kemudian pin 9 dan pin 10. Oke, ini adalah sensor ultrasonik. Di sini ini adalah model SRF 05 SRF 05 ini ya. Oke, kemudian ini TX dan RX ya, memiliki kaki ada 5, PCC, trigger, echo, out dan ground. Itu PCC, trigger, echo, out dan ground. Oke, yang dipakai adalah PCC, trigger, echo dan ground saja, sedangkan out tidak kita gunakan. Oke ya. Oke, selanjutnya kita menghubungkan rangkaian dengan kabel jumper male to female ya. Male to female itu artinya jantan, ini jantan, ini betina. Male to female. Jadi yang betinanya masuk ke sini, male. Itu ground, misalnya kita pakai warna hitam ya. Ground kita gunakan warna hitam ya. Jangan salah, ground tulisannya GND ya. Nah, out tidak kita pakai. Kemudian kita gunakan warna ya, PCC nya kita warna kuning ya. Kita gunakan warna kuning untuk PCC juga. Oke, ini PCC warna kuning. Oke, ada tulisannya PCC ya, supaya jangan salah. Oke, PCC warna kuning. Nah, kemudian trigger kita gunakan warna hijau ya. PCC nya pas kita pasang lagi ya, ini agak longgar ya. Oke, kemudian ini warna hijau untuk trigger. Oke, tulisan trik ya, trigger. Nah, baru kemudian warna coklat ini kita gunakan untuk hijau, coklat. Oke. Nah, ini setelah ujung satu
maka ujung satunya lagi yang ya emailnya untuk ke Arduino ini ya. Dan PC warna kuning kita masukkan ke 5 volt ground 5 volt ya. Oke, ini. Oke, kemudian GND ke GND warna hitam tadi ya, warna hitam. Oke, GND ke GND. Oke, kemudian trigger tadi warna hijau ke pin 9. Trigger warna hijau pin 9. Oke, kita lihat ke pin 9. Nah, selanjutnya baru Eco rumah kaki coklat tadi ke warna ke pin 10 sebelahnya ya, 10. Oke, 9 dan sesuai dengan rangkaian pada perangkat percobaan tadi. Oke ya. Oke, ini sudah terpasang, tinggal memasangkan USB nya. Nah, kemudian USB nya kita pasang untuk yang ujung ke Arduino yang kecil ya. Oke, ujung satu lagi nya ke laptop, yang satu lagi nya ke laptop. Oke ya, dan terhubung ya, tinggal kita jalankan programnya atau kita buat programnya di laptop. Kita buka Arduino Uno-nya. Oke, buka dulu Arduino Uno. Nah, oke, kita buka file baru atau kemarin untuk Bapak simpan ya, ukur jarak. Ukur jarak. Nah, programnya ada di panduan ya. Nah, kalian tinggal mensalin saja ya. Ini kita lihat ya, konstanta ya, yang pertama sekali dibuat adalah konstanta. Kalau ini keterangan program ya, tidak ada masalah, bahasa C ya. Programnya ditulis menggunakan bahasa C. Nah, define pins number. Jadi kita pins numbernya kita define dulu, diinisiasi atau ditentukan. Konstanta in ini adalah integer untuk bilangan bulat ya. Trigger pin, ada trigger pin tadi kaki 9 ya, pin 9. Kemudian konstanta in tipe datanya konstanta integer. Echo pin terdiri atau terdapat pada kaki 10 ya, pin 10. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel long untuk bilangan real ya, pecahan. Dia bisa bilangan bulat yang lebih besar dari integer. Itu duration ya, waktu, duration. Kemudian int atau integer, distance, jarak, nanti jarak ya. Nah, di sini kemudian ditentukan di void setup ya, void setup. Pin mode itu menentukan sebagai input atau output ya. Pin mode trigger pin itu trig pin, yaitu output ya. Set trigger pin sebagai output. Nah, kemudian echo pin itu sebagai input ya. Pin mode echo pin sebagai input, set echo pinnya sebagai input. Nah, kemudian serial begin 9600 ini untuk kecepatan dari komunikasi serial antara USB laptop dengan USB Arduino adalah 9600 baud rate ya, itu kecepatan datanya, transfer datanya. Oke, kemudian ini kenapa dipakai serial begin ini digunakan karena untuk penggunaan serial monitor nanti ya, karena nanti hasilnya ditampilkan di serial monitor.
Nah, lanjutnya kemudian di point loop. Point loop adalah program utamanya. Ya, di point loop ini kita tentukan dulu, ya, dibersihkan dulu trigger pin, ya, digital write. Trigger pin diaktifkan low dulu, ya, low atau rendah. Beri sinyal tegangan 0, ya. Kemudian delay mikrosekon, dalam mikrosekon, delay mikrosekon 2 mikrosekon, ya, 2 mikrosekon. Kemudian kita set dulu di digital write trigger pin high, baru kemudian trigger pinnya di set high. Ini untuk mengirim gelombang sinyal ultrasonik. Nah, delay mikrosekonnya adalah 10, kira-kira 10, ya. Nah, kemudian digital write trigger pin low, baru kemudian trigger pinnya di set rendah lagi. Nah, itu adalah untuk mengeset sinyal ultrasonik yang dikirimkan. Nah, kemudian baru pembacaan echo pin itu menghasilkan suara, ya, yang datang dari gelombang dari pantulan benda yang dipantulkan, ya. Bisa didapatkan dengan persamaan duration pulse in echo pin, high. Jadi nanti duration itu adalah pulse in, ya, pulsa masuk itu dari echo pin, apakah dia tinggi, ya, dari high pada saat echo pin high, ya, baru masuk ke pulse, ke durationnya terhitung, ya. Bagaimana menghitung jaraknya? Di sini programnya akan mengukur jarak dengan cara rumus tadi dimasukkan dalam distance, itu jarak, ya, S, ya, kalau dalam rumus kita. Kemudian duration itu T, ya, dikali 0,034/2. Nah, kenapa 0,034? Itu dikonversi menjadi sentimeter, ya, menjadi sentimeter. Oke. Selanjutnya hasil dicetak pada serial print atau serial monitor, ya. Itu perintahnya serial print distance untuk mencetak kata-kata distance. Kemudian serial print, ya, serial print langsung tercetak distance, ya. Distance itu adalah variabel yang dari rumus ini. Dari rumus ini dicetak di serial print. Nah, delay pencetakannya adalah 500. Oke, selanjutnya kita verify dulu apakah programnya ada kesalahan atau tidak. Compile, ya. Oke, kita lihat statusnya. Oke, statusnya oke, ya, tidak ada salah. Nah, kemudian kita lihat dulu portnya yang terhubung. Boardnya sudah Arduino Uno, portnya COM3 sudah oke. Nah, baru kita lihat, kita compile atau compile sudah upload, ya, upload. Klik upload. Oke, kita lihat statusnya uploading. Nah, done uploading, jadi uploading sudah selesai. Kita tinggal melihat hasilnya. Hasilnya adalah di tool serial monitor. Oke, ini menampilkan distance 273. Ini adalah jarak antara ini dengan asbes rumah, apa, ya, asbes rumah. Nanti kita buat mengukurnya dengan meteran atau roll, ya, agar terjadi perubahan. Kalau Bapak tutup dengan tangan, ya, itu ada perubahan jadi 7 meter, ya. Atau Bapak tutup dengan kardus, ya. Bapak halangi sensornya dengan kardus, ya. Nah, terjadi perubahan 7 cm, 8 cm, ya. Misalnya kardusnya naikkan, ya. Nah, itu naik, ya. Nah, lebih tinggi lagi kalau Bapak tinggikan, lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita ukur dengan penggaris. Oke, ya, ini kita sudah konfigurasi. Alat ukurnya ada penggaris, kemudian sensor dan penggarisnya itu harus sejajar di pas kira-kira 0, ya, di posisi 0 tingginya. Nah, kita tinggal mencoba ini. 270 itu ukuran dari atas ini. Nah, sensor ini bisa mendeteksi sampai 4 meter, ya. Oke, sekarang kita letakkan benda di atas, ya, kira-kira. Nah, ini udah, ya, 6 cm.
terdeteksi 9 ya. Kalau kita naikkan 7 jadi 10. Nah ini karena tidak tegak ya, tidak pas. 10 jadi 12. Oke, mungkin nolnya ini tidak pas. Nah kalau Bapak tutup semua, oke. Nah kalau 8 jadi ya 9 ya, antara 8 dan 9 dah kira-kira dah pas ya. Ini penghalangnya. Oke, 10 ya 11. Jadi dia bergeser kira-kira 2 cm. Ini 10 jadi 11 ya, udah jadi 12. Karena mungkin Bapak nggak tegak lurus ini ya. Ya, harus tegak lurus. Kita cari benda yang lain yang bisa tegak lurus. Ini pas 6 ya. Naikkan turun di 6 4 5 ya, pas. Nah ya, kalau naik lagi 10 jadi 11. Oke, jadi hampir presisinya kira-kira 1 cm atau 2 cm ya, 1 atau 2 cm selisihnya ya. Begini mungkin karena jarak roll dengan tinggi roll dengan sensor ini agak miring boleh. Jadi kalau percobaannya kita buat tegak lurus ya, maka akan mendapat hasil yang lebih presisi. Oke, selanjutnya kita akan ubah program ini ya menjadi tugas Anda ya. Ya, ditambahkan satu komponen yaitu buzzer atau LED yang terhubung ke port 11 ya, port 11 atau pin 11. Nanti kalian buat tambahan pin 11 terhubung ke buzzer. Nah, jika terukur jarak ya dari benda itu lebih kecil dari 5 cm ya, maka buzzer akan berbunyi ya. Bagaimana programnya? Tugas Anda ya, nanti kalian bikin tugasnya dikumpul minggu depan. Oke. Nah, itu hanya permainan if ya, nanti kalian tambahkan menggunakan if ya. If distance titik dan seterusnya ya. Lalu kalian buat program untuk mengaktifkan atau membunyikan buzzernya ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham boleh ditanya melalui grup WhatsApp atau Sikadi atau ke WhatsApp Bapak ya. Oke, itu tadi perkuliahan kita tentang ultrasonic. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komen atau langsung kirim ke WA grup kita. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe video channel kuliah online kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.